Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait review artikel yang berjudul Political Connection and the Walking Dead, Evidence from China's Privately Owned Firms. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Rodri Triyatno, kemudian saya sendiri Mehandayani, yang ketiga Musfirati Retnani, dan yang terakhir yaitu Yeni Ika Prialistianingrum. Outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu 1. Tujuan penelitian, 2. Latar belakang atau motivasi penelitian, 3. Sampel penelitian, 4. Hipotesis penelitian, 5. Kontribusi penelitian, 6. Metode penelitian, dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian. Baik, masuk pada outline yang pertama yaitu tujuan penelitian. Pada artikel ini, peneliti bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara koneksi politik dengan perusahaan yang gagal bayar hutang atau bangkrut. Nah, perusahaan yang gagal bayar hutang atau bangkrut ini sering disebut dengan perusahaan zombie. Selanjutnya, latar belakang atau motivasi. Hubungan politik sangat berharga bagi sebuah perusahaan di pasar negara-negara berkembang, karena dengan ini mereka mampu mendapatkan akses sumber daya keuangan serta perlakuan peraturan yang menguntungkan. Namun, ada sisi gelap dari hubungan politik ini yang belum sepenuhnya diketahui dan dipahami. Sampel dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, perusahaan yang terdaftar di 2 bursa efek utama Cina daratan pada rentang tahun 2005 sampai 2015 dengan mengecualikan perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan. Yang kedua, data akuntansi dan tata kelola perusahaan dikumpulkan dari database WEN dan CSMAR. Yang ketiga, informasi pemegang saham dan tim manajemen dari setiap perusahaan dikumpulkan dari database CSMAR dan sumber lain seperti laporan perusahaan dan siaran pers. Fokus pada perusahaan Cina karena beberapa alasan. Yang pertama, Cina adalah ekonomi pasar berkembang dengan adanya intervensi pemerintah yang ekstensif. Pemerintah terus mengerahkan signifikan kontrol atas sektor korporasi. Yang kedua, setelah 3 dekade pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, perekonomian Tiongkok mulai melambat pada tahun 2010. Hal ini ditambah dengan peningkatan jumlah perusahaan buruk telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan stagnasi dan resesi ekonomi. Alasan yang ketiga, seperti di banyak negara pasar berkembang, Cina menghadapi berbagai macam masalah tantangan dari lingkungan kelembagaan yang lemah dan sistem keuangan yang terbelakang. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hubungan politik berpengaruh positif terhadap perusahaan zombie. Terdapat metode atau cara penentuan perusahaan zombie sesuai dengan pengukuran CHK yang memiliki 2 dimensi, yaitu yang pertama, menghitung pembayaran bunga minimum yang disyaratkan. Dengan rumus tersebut, di mana BSIT yaitu pinjaman bank jangka pendek, BLIT yaitu pinjaman bank jangka panjang, dan SBIT yaitu obligasi jangka pendek atau dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan yang terakhir LBIT yaitu obligasi jangka panjang. Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian peneliti membandingkan pembayaran bunga aktual masing-masing perusahaan dengan pembayaran bunga minimum yang disyaratkan dan mengidentifikasi perusahaan yang membayar jumlah bunga lebih rendah dari yang diperlukan sebagai calon zombie. Alasannya adalah bahwa membayar bunga dengan jumlah yang lebih rendah daripada jumlah minimum yang disyaratkan disebut subsidi kredit langsung. Dalam ukuran CHK, perusahaan diklarifikasikan sebagai zombie jika mereka menerima kredit bersubsidi.
Selanjutnya yaitu dengan menggunakan profitabilitas perusahaan dengan menilai peringkat ROA perusahaan, di mana perusahaan yang diidentifikasi sebagai zombie juga harus berada di peringkat 50% terbawah dalam hal ROA di sektor terkait. Terdapat juga metode atau penentuan adanya hubungan politik, yaitu dengan menggunakan informasi latar belakang pribadi CEO masing-masing perusahaan. Selanjutnya terdapat kontribusi. Kontribusi dari penelitian ini yang pertama yaitu penelitian berkontribusi pada literatur yang berkembang memeriksa faktor dan konsekuensi ekonomi dari perusahaan zombie. Yang kedua, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur yang berfokus pada koneksi politik. Selanjutnya yaitu metode. Metode dari penelitian ini yaitu yang pertama ada uji univariat, digunakan untuk pengujian dua kelompok pembanding untuk variabel fokus dan variabel kontrol. Yang kedua yaitu analisis durasi, untuk menyelidiki faktor penentu perusahaan menjadi zombie. Yang ketiga, mengadopsi model bahaya proporsional Cox atau Cox Proportional Hazard Model untuk mengungkapkan dampak dari hubungan politik perusahaan terhadap bahayanya menjadi perusahaan zombie. Yang keempat yaitu robustness test, dengan menggunakan model durasi kegagalan tunggal dan model Lockheed untuk memperkirakan regresi dasar. Yang kelima yaitu menggunakan matching estimator approach untuk menguji hubungan antara koneksi politik dan perusahaan yang menjadi zombie. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari penelitian ini. Yang pertama-tama, dalam artikel ini kita akan disuguhi dua gambar 1 dan gambar 2. Secara keseluruhan, gambar 1 dan gambar 2 ini menunjukkan persentase persebaran dari perusahaan zombie rentang tahun 2005 sampai dengan 2015. Pada jarak 10 tahun ini, perusahaan zombie di Cina relatif meningkat. Oke, selanjutnya kita ke tabel 1. Pada tabel 1 ini sendiri menjelaskan tentang persebaran perusahaan zombie yang ada di Cina, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu full sample, terus perusahaan negara dan perusahaan swasta. Kita mengambil contoh pada industri real estate, di mana dengan full sample atau observasinya secara keseluruhan didapatkan jumlah observasi sekitar 1350 dan ditemukan perusahaan zombie sekitar 263 atau sekitar 19,48% perusahaan zombie ada di real estate. Sedangkan pada sektor perusahaan negara, dari total 705 ditemukan 145 perusahaan zombie atau sekitar 20,57%. Pada sektor perusahaan swasta ditemukan sekitar 645 dari jumlah totalnya, ditemukan 118 perusahaan zombie atau sekitar 18,29%. Selanjutnya pada tabel 2. Tabel 2 ini menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dipakai dalam penelitian ini. Variabel dibagi menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu zombie indikator, yaitu menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu dicap atau dikatakan sebagai perusahaan zombie. Political connection, yaitu bagaimana sebuah perusahaan dikatakan memiliki sebuah hubungan politik. Lalu selanjutnya variabel
keuangan perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya corporate government variable. Yang terakhir adalah regional level measure. Di dalam tabel 2 ini sendiri juga dijelaskan sumber-sumber data yang dipakai seperti CSMAR dan WIN. Selanjutnya pada tabel 3 dijelaskan bagaimana perbedaan antara perusahaan zombie dan perusahaan yang sehat. Contohnya pada political connection. Diketahui bahwa min dari perusahaan zombie yang berhubungan dengan political connection ini lebih besar daripada perusahaan yang sehat. Nah, jika kita lihat dari variabel keuangannya sendiri, untuk perusahaan zombie memiliki leverage yang lebih besar daripada perusahaan yang sehat sendiri. Hal ini merupakan tanda-tanda bahwa ada sebuah hubungan di mana perusahaan zombie itu lebih memiliki rasio hutang yang lebih tinggi daripada perusahaan yang sehat. Lalu selanjutnya kita ke tabel 4, yaitu bisa dikatakan sebagai kunci dari penelitian ini. Kita berfokus pada kotak merah yang di atas, di mana PC1 merupakan political connection yang hasilnya semuanya adalah positif dan semuanya signifikan terhadap perusahaan zombie itu sendiri. Sehingga dari tabel 4 ini sendiri kita bisa menyimpulkan bahwa memang benar adanya political connection berpengaruh positif terhadap perusahaan zombie itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.